Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua di sini masih bisa dikumpulkan oleh Allah dengan keadaan sehat walafiat di hari yang ke-28 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah yang mengiringi perjalanan puasa kita sampai detik ini berkenan diterima Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik, dan semoga doa-doa kita juga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat kita insyaallah. Jemaah Mutiara Hikmah yang semoga Allah berkahi, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, dan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan ini sudah hampir berakhir. Tentang cepatnya waktu ini sudah diingatkan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, yaitu kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa berlalu begitu cepat. 1 tahun terasa seperti 1 bulan, 1 bulan seperti seminggu, 1 minggu seperti 1 hari, dan 1 hari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti kehidupan mata. Hadis riwayat Ahmad. Dan juga semoga kita tidak termasuk orang-orang yang celaka karena tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan diamini oleh Rasulullah. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat dibayangkan jika seseorang melewatkan begitu saja fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan untuk bisa beribadah dengan sangat mudah dan khusyuk. Jadi Allah memberikan fasilitas di bulan Ramadan ini sehingga kita dengan mudahnya untuk bisa melakukan semua ibadah sesuai dengan tuntunan gitu ya. Jadi dimudahkan untuk sholat berjamaah, dimudahkan untuk itikaf, dimudahkan untuk bisa bersama-sama jemaah yang lain di sini untuk datang ke masjid seperti itu. Itu bisa terjadi di bulan Ramadan seperti itu. Jadi jika dibandingkan dengan bulan lainnya, maka kondisi seperti ini akan sulit didapatkan seperti itu. Jadi dapat dibayangkan kalau begitu Allah mudahnya memberikan pintu maaf di bulan Ramadan, tetapi kita tidak bisa bayangkan jika itu terjadi di bulan lainnya gitu kan. Bulan Ramadan saja tidak bisa mendapatkan itu gitu kan, seperti itu. Sahabat jemaah Mutiara Hikmah yang dirahmati Allah, pertanda diterimanya amal soleh seorang hamba, Imam Ibnu Rajab berkata, sesungguhnya Allah jika dia menerima amal kebaikan seorang hamba, maka dia akan memberikan taufik kepada hambanya tersebut untuk beramal soleh setelahnya. Jadi ada repeat amalan yang bisa kita kerjakan seandainya kita memang istiqomah dalam mengerjakan amal soleh seperti itu. Jadi kita mengerjakan amal soleh, kemudian insya Allah kedepannya juga akan dengan mudahnya untuk bisa beramal soleh berikutnya seperti itu. Berkaitan dengan hal ini muncul suatu pertanyaan dengan sendirinya, apa yang tertinggal dalam diri kita setelah Ramadan berlalu? Bekas-bekas kebaikan apa saja yang terlihat pada diri kita setelah keluar dari dasar bulan Ramadan? Apakah bekas-bekas itu hilang seiring dengan berlalunya bulan ini? Apakah amal-amal kebaikan yang terbiasa kita kerjakan di bulan ini pudar setelah puasa berakhir? Petanda amal ibadah yang diterima tentunya akan terlihat pada bulan-bulan berikutnya setelah Ramadan. Allah melatih kita dengan bulan Ramadan agar setelah Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk itu, kita membutuhkan yang namanya istiqomah agar kebiasaan baik itu sama Ramadan tetap dapat dilakukan di bulan berikutnya. Sesuai dengan firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah.
kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembira dengan memperoleh surga yang telah dinyajikan kepadamu. Jadi di sini ada kata-kata tetap dalam pendirian, maka akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih. Jadi inilah makna dari istiqomah seperti itu. Nah, bagaimana caranya istiqomah setelah Ramadan? Berikut adalah 5 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan ilmu dengan tetap menghadiri majelis ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu. Yang kedua, berada di lingkungan yang baik, yang saling menasihati dalam kebaikan. Nah, jadi alhamdulillah kita mempunyai lingkungan yang baik di Pondok Mutiara ini, terutama Masjid Mutiara Hikmah. Semua orang di sini tentunya bisa menginspirasi jemaah lain gitu ya, untuk sama-sama mengejar kebaikan seperti itu. Saya di sini ingin mention seseorang, Pak Ayub ya di sini. Jadi Pak Ayub itu kalau bagi saya penyemangat buat sholat berjamaah. Jadi beliau azan zuhur itu jam 12:05, tapi jam 12:15 itu beliau sudah jalan. Mungkin semua tahu bahwa beliau menyeret badannya sampai ke masjid sehingga bisa sampai di masjid sebelum azan. Saya terkesan dengan beliau, dan ini sebetulnya bagi saya pribadi menjadi hal yang memalukan gitu ya. Seandainya saya tidak bisa seperti apa yang beliau lakukan. Beliau dengan keadaannya tetap bisa datang ke masjid malah sebelum waktu sholat dengan kondisi yang seperti itu gitu. Seharusnya kita yang lebih sehat mungkin bisa berlari, seharusnya bisa lebih dari itu seperti itu. Jadi terima kasih buat Pak Ayub atas semangatnya. Jadi dan banyak lagi jemaah-jemaah di sini yang bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain, bisa saling menyemangati. Mas Aris dengan hafalannya, Pak Epi juga seperti itu. Tentunya kita semua ingin seperti beliau-beliau ini gitu, seperti itu. Jadi berada di dalam jamaah itu memberikan garansi gitu ya. Sebagai memberikan garansi bahwa kita memang berada di lingkungan yang baik seperti itu, dan itu pengaruhnya sangat besar seperti itu. Yang ketiga adalah disibukkan dengan ketaatan. Yang keempat, luruskan niat. Luruskan niat bahwa dunia ini tempat meninggalnya kita. Hidup bukan hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kita bukan tinggal di sini. Kita mau ke surga. Kita masih di tahapan ketiga dari seluruh tahapan setelah alam dunia ini. Masih ada alam kubur, alam kiamat, alam dibangkitkan, alam dikumpulkan, alam ditimbangkan, alam dihitungkan, alam diberikan syafaat pertolongan, alam sirat, alam akhirat, dan alam ditentukannya surga dan neraka. Oleh karena itu, orang yang istiqomah tahu tujuan akhirnya bukan di dunia ini, tapi di akhirat sana. Maka habiskan kehidupan kita untuk menyiapkan kehidupan di akhirat. Yang kelima, orang yang istiqomah senantiasa memperbanyak doa kepada Allah agar diberi kekuatan dalam ketaatan kepada Allah. Untuk yang terakhir ini, mari kita berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahlah kepada kami rahmat di hadirat-Mu. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Murni ini bukan sebuah tausiah, ini betul-betul bisa menjadi peringatan bagi diri saya sendiri. Mohon maaf jika saya ada kekurangan, yang benar datangnya dari Allah.
kealfaan milik saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.